Beberapa zawiyah zikir orang mengamalkan namanya salat raghaib. Apa arti raghaib? Salat berharap dapat rahmat Allah Ta'ala. Berapa rakaat? Ba'da maghrib sampai isya 12 rakaat. Setelah kita teliti hadisnya, ternyata sumber hadisnya kita dapatkan dari kitab Imam Salafus Saleh, sebenarnya Imam Abu Talib Al-Makki. Judul kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub itu artinya makanan qalbu. Lalu kitab itu, hadis yang ada di kitab itu dinukil kembali oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka dua imam ini termasuk imam yang rajin mengamalkan salat raghaib. Tapi hadis itu diteliti nanti oleh Imam Subki dan Imam Al-Iraqi. Apa hasilnya? Ternyata hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Oleh karena itu ahli hadis membid'ahkan salat raghaib, salat antara maghrib dan isya di awal Jumat pekan pertama bulan Rajab. Tapi Imam Abu Talib Al-Makki dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali tetap melakukannya. Kenapa mereka tetap melakukannya? Karena mereka menemukan ulama salaf sebelum mereka mengamalkannya. Saya lama memikirkan ini bid'ah atau tidak, bid'ah atau tidak. Ternyata kita lihat sejarahnya, ini panjang ini sejarahnya. Dulu ada namanya Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi menulis kitab mengenai bid'ahnya salat raghaib. Akhirnya terjadi pecah ya di satu masjid di zaman Syekh Ibnu Taimiyah. Dia membubarkan orang lagi salat raghaib dan akhirnya nama Ibnu Taimiyah menjadi hancur. Tidak disukai di Damaskus saat itu. Kenapa? Syekh Ibnu Taimiyah meneliti sendiri sebagaimana Al-Maqdisi dan hasilnya sama, hadisnya palsu. Tapi dhaif ataupun palsu, Imam Nawawi yang juga mengatakan ini salatnya batil, tapi dia punya kaedah. Contohnya gini, Imam Nawawi itu nulis kitab Arba'in. Di sini ada Ta'lim Arba'in 42 hadis. Belum ya? Silakan dibuat Pak ya. Khatamlah itu, nanti diijazahkan pakai sanad oleh gurunya kalau bisa. Imam Nawawi mengatakan, saya nulis hadis 42 ini bukan karena keutamaan yang ada di hadis dhaif. Di hadis dhaif dikatakan, man hafiza arba'ina hadisan, siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para ulama, para nabi di akhirat nanti. Setelah diteliti hadis ini dhaif, lalu beliau mengatakan, saya tidaklah mengamalkan hadis mengenai keutamaan 40 hadis itu, tapi saya melihat ulama salafus saleh melakukannya, yaitu Imam Ibnul Mubarak menulis kitab Arba'in fi Zuhud, Arba'in fil Jihad, 40 hadis mengenai zuhud ataupun jihad. Maka beliau mengikuti amal ulama salafus saleh. Jadi ini ada rumus Bapak Saudara makanan Allah. Hadisnya dhaif, lemah, tapi ada ulama salaf yang mengamalkannya bukan karena hadis itu. Maka dalam ilmu fikih kita boleh mengamalkannya tapi ikut ulama salaf, bukan ikut hadis dhaif itu. Itu kaidahnya. Contohnya apa? Saya sering mencontohkan di beberapa tempat. Bapak Saudara makan Allah, jika kita punya anak baru lahir, diazankan nggak? Benar, diazankan. Kita cek hadisnya. Hadis riwayat siapa itu? Hadis mengazankan bayi baru lahir riwayat Imam Al-Hafiz At-Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari. Dalam bab Kitabul Aqiqah dari Sunan Tirmizi disebutkan hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana. Rasulullah SAW mengazankan di telinga al-maulud, anak baru lahir. Kita teliti, ternyata di dalamnya ada rawi yang dhaif, periwayat yang lemah. Lalu apakah otomatis amal dengan hadis ini tidak boleh?
Ternyata kita coba lihat, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Hadis ini hasan plus sahih. Udah hasan plus sahih lagi. Maksudnya apa? Ternyata beliau punya keterangan di situ, wabihi, ya. Dan dengan hadis ini, ba'du ahli ilmi, ya, sebagian ahli ilmu mengamalkannya. Siapa? Ulama salafus saleh. Maka Imam Tirmizi punya kaidah, jika ada satu hadis lemah, tapi ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya, maka hadisnya bisa naik. Tapi bukan riwayatnya, tapi isi hadisnya. Nah, inilah yang pelik dalam ilmu hadis. Makanya ngaji ilmu hadis itu banyak pusingnya Pak daripada nyamannya. Beda kalau ngaji ilmu qalbu, ngaji tafsir, itu beda. Ya. Kita kalau kajian qalbu itu merinding-merindingnya lebih banyak. Tapi kalau ngaji ilmu hadis, kepalanya berat nanti pulang. Ini ustaz nih ngomong apa ini gitu ya. Tapi begitulah ilmu hadis. Ilmu hadis itu akhirnya ada orang nanya ke saya, dia dokter. Ustaz, tolong dong ajarin cara mendeteksi hadis ini sahih atau tidak sahih. Karena dia dokter, gampang jawabnya. Pak dokter, jadi dokter itu berapa tahun? Kira-kira berapa tahun Pak? Ada anaknya yang dokter atau ada Pak dokter di sini? 5 tahun, sama koasnya 6 tahun lah ya. Maka saya jawab, ahli hadis umum seperti dokter umum minimal ngaji hadisnya bersama syekh, bukan sendiri. Talaqi, bersanad, minimal berapa tahun? 6 tahun itulah. Atau sekarang di ma'had kami, di tempat guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, sekarang dipegang oleh anaknya, ya, Ustaz Ziaul Haramain, masih muda, tamat Madinah, alim. Beliau dulu, ya, Syekh Ali Mustafa Yaqub merumuskan jadi 4 tahun. Bisa Pak. Tapi di India belum bisa. Di India masih 10 tahun. Maka di India itu ahli hadis itu terbagi 2. Ada ahli hadis bermazhab Hanafi atau Syafi'i, ada ahli hadis yang disebut Athari. Athari itu beda dengan Salafi. Tapi mirip dengan Salafi. Miripnya apa? Mereka tidak bermazhab. Bedanya dengan Salafi, Salafi anti mazhab, kalau mereka tidak anti mazhab. Kalau di Indonesia mirip Muhammadiyah. Muhammadiyah itu di Indonesia tidak anti mazhab, tapi tidak terikat oleh mazhab. Bedanya, tarjih Muhammadiyah tidak semuanya ahli hadis, sedangkan kelompok Asy'ari di sana itu kebanyakan ahli hadis.